Wes. Oke. Halo, assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Nah, biar nggak kelihatan sekuler kan salam. Aku kemarin nggak salam, terus mau jawab waalaikumsalam, mau kan nggak enak. Harus aku sekarang salam, biar nggak kelihatan sekuler. Tapi aslinya sekuler ya? Eh, nggak. Oh Itu enggak. nganu ya, tapi Kan biar nggak. kelihatan kelihatan sok-sokan, tapi kan kadang orang itu salam itu dihayati. Ketika Oh dia iya. nggak merasa menghayati satu salam itu mending nggak usah diucapkan. Wih, gaya ini gue ngono. Hmm. Sehat ya, Alhamdulillah. klise banget. Tapi wajahmu cukup suram untuk saat ini. Kenapa Masa lagi sih? sedih? Ah, Oh, perasaanmu. ya senyummu tetap tapi mungkin pencahayaan aja. Oh, Oh, mungkin, mungkin, oh, mungkin. ya, cahaya hidupmu juga kayaknya. Iya. Boleh, boleh. Apa? Oke, Cak. Nah, Kali ini aku pengen cerita sesuatu tentang buku yang mungkin sudah lama aku baca, tapi asik. kemudian aku baca lagi. Karena ini termasuk eh, buku yang aku baca berulang-ulang. Wih, Oke, masterpiece udah tinggi gue ya. enggak. Ini termasuk satu jenis buku yang aku baca berulang-ulang. Bukunya namanya Sang Alkemis. Penulisnya Paulo Coelho namanya. Nah, Oke. aku dapat inspirasi tentang buku yang harus dibaca berulang-ulang itu juga dari Paulo Coelho ini. Mm-mm. Di satu esainya itu dia Ya. bilang ini, eh, bacalah banyak buku, tapi kumpulkan 100 buku di rakmu. Mm-mm. 100 buku itulah yang jenis buku yang akan kamu baca berulang-ulang. Nah, dari situ kayak terinspirasi bahwa memang kadang dalam banyak hal kita perlu membatasi diri dengan hal-hal yang kita sukai itu. Iya, dari Mm. kata itu aja, itu juga menginspirasi untuk eh, film termasuk juga, atau mungkin barang-barang termasuk juga. Mungkin di antara film-film ini, film yang cocok untuk aku simpan di fileku itu film apa aja gitu. Kalau di Mm-mm. antara lagu-lagu ini, mungkin 100 lagu yang perlu aku simpan di handphoneku itu lagu apa. Itu sih menginspirasi ke banyak hal. Intinya soal Pan- membatasi diri itu sih. Panjang ya. Jadi Impact-nya panjang. ada satu, cuman satu inspirasi soal buku aja, tapi impactnya panjang. Aku pertama kali baca buku ini itu mungkin pas Corona kemarin. Waktu itu baca bukunya belum belum buku fisik, tapi buku PDF Oh. dalam dalam arti ilegal kan, karena PDF yang tersebar. Tapi Tapi ya bukannya PDF itu ada yang ini ya, yang yang legal ya? Enggak ya? kalau yang legal mungkin lebih ke Google Book atau akun-akun Oh, yang ada pembelian gitu. oke, Atau oke, mungkin oke, oke. Gramedia punya jenis apa Google apa namanya Mm-mm. buku nganu sendiri digital sendiri jenis buku digital. Tapi waktu itu kan karena kiriman PDF. Oke, Ya oke, karena oke. pengen 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 baca aja. Tapi Mm-mm. memang eh, nah salah satu buku yang membuatku tertarik untuk apa ya membaca lebih lanjut tentang karya-karyanya itu ya salah satunya karya Paulo Coelho yang namanya Sang Alkemis ini.
Jadi ketika ada kesempatan, akhirnya aku membeli bukunya. Bahkan aku beli Mm-mm. dua. Bahkan aku beli dua. Pemborosan, pemborosan. Bukan pemborosan. Karena ada promo tertentu yang satu Oh, cuma beli buku satu, yang kedua beli berapa buku itu yang karena bukunya ori juga. Terus ayo tak beli juga. Termasuk ada Sang Alkemis itu. Nah, Sang Alkemis ini bercerita tentang seorang anak muda yang mm-mm. namanya adalah Alexandru. Dia seorang pengembala. Dia hidup di Andalusia, kota namanya Andalusia, yaitu di Mm, daerah Spanyol. mm, Dia seorang pengembala yang kemudian berkelana mengikuti mimpinya dan juga mengikuti suara hatinya untuk mencari harta karun dan juga untuk berpetualang. Ya kemudian dalam petualangannya itu berlanjut banyak tantangan dan ujian yang dihadapinya, pasti. yang kedua hal itu memberikan banyak pelajaran dan pengalaman hidup untuk dia. Hingga pada akhirnya ternyata harta yang dicarinya itu berada di tempat pertama kali dia tinggal, yakni di sebuah gereja di tempat dia itu mengembalakan domba-dombanya. Bahkan, nah, jadi di kejutan akhir itu memberikan Mm-mm. refleksi bahwa kemanapun kita akan pergi, harta dan hati kita itu tetaplah di tempat awal kita berpijak. Ya mungkin istilah lainnya mungkin di rumah kita atau di hal-hal yang memang pada awalnya itu Mm, membentuk kepribadian kita. Gitu. Ya ya. tempat-tempat masa-masa awal kita lah. Mm, Aku sendiri membagi buku ini itu menjadi 4 bagian. Yang kemudian 4 bagian itu punya hal-hal yang berharga dan sekaligus berkesan bagiku. Atau kebalik nih, punya hal-hal yang berkesan dan juga berharga menurutku untuk dihayati atau untuk direfleksikan. Nah, yang pertama itu tentang anak yang bernama Alexandru ini oleh ayahnya itu di awal-awal dia disekolahkan di sekolah untuk menjadi pastor. Atau mungkin kalau sekarang mm. namanya seminari ya. Atau mungkin Pesantren, apa? pesantren. Iya, itu kan kalau orang Islam. Iya, sama lah. Namun di tengah perjalanan, itu si anak itu memberikan diri untuk bicara pada ayahnya bahwa dia ingin mengembala. Atau dalam kata lain, dia Babu, ingin babu. berkelana. Alasan dia ingin menjadi pengembala adalah dia ingin berkelana. Nah, keinginan untuk berkelana dan menjadi seorang pengembala ini tak bisa dianggap sederhana kan. Sebab ini menjadi kunci dari karakter dan kemampuan si anak itu untuk berpetualang. Dan Yoi. dan kemudian si anak itu cukup punya kecerdasan untuk merefleksikan dirinya sendiri, kemudian Ah, merefleksi diri bersama domba-dombanya, dan juga dengan alam tempat dia mengembalakan dombanya. hmm, Bahkan karena dia si anak ini sebelumnya itu belajar di seminari, jadi hmm, dia bisa membaca. Bahkan dalam fase-fase tertentu ketika dia mengembalakan dombanya, itu dia meminjam buku di perpustakaan dan sambil mengembalakan dombanya, dia sambil membaca buku. Dan kadang pilihannya buku yang tebal, karena buku yang tebal itu juga berguna sebagai bantal tidurnya. Nah, itu yang pertama. oke. Dan eh, yang kedua adalah tentang mimpi si anak itu. Pada suatu kali anak itu bermimpi, entah apa aku lupa. Tapi Mm, yang kemudian di mimpi itu ditafsirkan bahwa dia itu akan mendapatkan harta karun seperti itu. Dan
mimpi itu menjadi satu panggilan untuk si anak itu memenuhi suara hatinya, yakni untuk berpetualang itu tadi. Hmm. Jadi mimpi itu merupakan satu peristiwa, tapi Oke. hasrat untuk berpetualang dan menemukan harta karun adalah hal yang dia sadari dan dia takutkan. Sebab ada hal-hal yang harus dia tinggalkan, yakni domba-dombanya, kemudian ada juga gadis putri pedagang wol yang disukainya. Namun, apa ya, situasi itu meyakinkannya untuk mengejar mimpinya. Dan kutipan yang paling terkenal dalam bagian ini adalah itu, siapapun dirimu, apapun yang kau lakukan, kalau engkau bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu, itu karena hasrat terbesarmu bersumber dari jiwa jagat raya. Itulah misimu di dunia. Quote yang cukup kuat yang aku dapat ini. Dan juga yang pernah aku bilang sama kamu kemarin, Hmm. dan ini cukup terkenal, ini banyak dipajang di mana-mana quote ini kan, yang Ah, dari sang alkemis ini. Dan saat kau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantu meraihnya. Itu kayak memberikan energi bagi kita bahwa alam itu juga sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kan hmm. kayak eh, orang Jawa kan punya pasanah bahwa manusia itu eh, jagat kecil kan, semesta kecil, bahwa dunia itu semesta yang besar gitu kan. Jadi ada fase-fase di mana korelasi antara semesta kecil ini sebagai manusia dengan semesta jagat raya ini. Nah, yang ketiga adalah perjalanan si anak menuju ke piramida Mesir itu, di tempat harta karunnya berada. Mm-mm. Jadi waktu itu kemudian si anak itu menjual seluruh dombanya dan memulai perjalanan dari Andalusia ke Tangier. Tangier itu satu daerah di Maroko. Jadi dia melewati dari Spanyol, terus Hmm. naik perahu sampai ke Afrika, ke daerah Maroko, di daerah Tangier di Maroko. Nah, anak itu kemudian mendapatkan tragedi. Dia hartanya dicuri oleh seseorang. Mm-mm. Dan karena tragedi itu, anak itu hampir memutuskan untuk kembali ke Andalusia untuk menjadi pengembala lagi. Namun pemilik toko kristal meyakinkan dirinya bahwa dia akan ke piramida sebab itu sudah termaktub. Dia pun melanjutkan perjalanan. Nah, ungkapan maktub dari sang pemilik toko itu kan Mm. itu memberi pelajaran baginya bahwa alam raya dan seisinya itu digerakkan oleh satu tangan tunggal. Nah, dalam perjalanannya ke Mesir, si anak itu bertemu dengan orang Inggris yang tengah mencari sang alkemis. Sang alkemis itu dia punya kemampuan merubah logam menjadi emas. Lalu dari orang Inggris itu dia belajar mengenai tanda-tanda bahasa dunia dan kemudian juga dia bertemu dengan gadis oase yang bernama Fatimah. Dan dari Fatimah itu dia belajar tentang hati wanita gurun dan cinta sejati yang membebaskan. Kemudian dia juga bertemu dengan sang alkemis itu sendiri yang dicari oleh orang Inggris. Dan dari sang alkemis Mm. itu dia belajar mengenai nilai-nilai dunia dan hakikat kehidupan. Sang alkemis lah yang mengantarkan dia menuju piramida tempat harta karunnya berada. Kutipan yang paling berharga dari eh, bagian ini adalah itu, di mana hartamu, disitulah Mm. hatimu. Ngeri, Kata ini, ngeri. kata ini unik karena menurutku bisa dibalik.
Mm-mm. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Kan bisa dibalik seperti itu. Mhm. Yang yang intinya sebenarnya kata ini itu apa? Tekanannya pada harta dan juga hati. Kan seperti itu. Mungkin bisa dikonkretkan bahwa hidup terbaik adalah ketika kita itu bisa mencari harta dengan sesuatu yang dari hati. Kan seperti itu. Nah, yang keempat ialah ketika si anak ini menggali pasir di dekat piramida. Nah, Mhm. dia menemukan tanda-tanda bahwa itulah letak harta karunnya. Nah, kemudian dia dirampok oleh dua orang, Mhm. yang kemudian dia dihajar oleh dua orang itu. Terus si anak ini ketika ditanya apa yang kamu lakukan di situ, nah si anak ini jujur bahwa dia sedang menggali harta karun. Nah, dua orang yang merampoknya itu menertawakannya. Lalu salah seorangnya itu membisikkan pada si anak itu bahwa sebenarnya dia itu juga mendapatkan mimpi bahwa ada harta karun di Andalusia, di sebuah gereja tua di dekat pohon Saimor, di bawah pohon Skymore gitu. Nah, Mhm. dan padahal tempat itu adalah tempat di mana si anak itu menggembalakan domba-dombanya. Yang itu pada akhirnya si anak itu kembali ke tempat di mana dia mengembalakan dombanya itu, Mhm. pohon Skymore di dekat gereja tua di Andalusia itu. Dan bagian ini mengungkapkan bahwa hasrat untuk berpetualang dan belajar itulah yang membuat si anak ini sampai ke piramida itu sendiri. Dan pada kenyataannya, harta karunnya itu berada di tempat awal dia itu mengembalakan dombanya. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan novel ini menurutku adalah selain banyak kutipan-kutipan yang berharga, juga banyak hal yang ajaib yang diceritakan dalam buku ini. Ada lah, yang saya ceritakan. Mungkin juga keajaiban-keajaiban itu untuk menjelaskan bahwa keajaiban itu selalu ada pada mereka yang bersungguh-sungguh pada hatinya. Buku ini itu menurutku salah satu karya hebat di akhir abad 20. Isinya memang luar biasa dan Mhm. banyak, banyak detail yang mengesankan. Bahkan aku sendiri setiap setelah membaca buku ini, ketika ditanya untuk merekomendasikan salah satu buku, aku selalu merekomendasikan buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho. Buku ini itu sudah diterjemahkan entah ke banyak bahasa, bahkan sampai ke Timur Tengah, ke Iran juga, dan memang terjual lebih dari 40 jutaan kopi. Dan ini juga aku dalam rangka pengen merekomendasikan dirimu untuk membaca buku ini. Weh, nih, Ya, aku mau tanya nih, itu cetakan pertamanya tahun berapa sih? ini kalau bentar, bentar. Kalau cetakan pertama itu 2009. Wah, iya bener nih. Bentar. Enggak deh. Cetakan pertama itu 2005. Aku pernah baca ini kayaknya. Kamu pernah baca ini? Kayaknya ya, Nah, dari alur ceritanya tadi. ya ini Kayaknya pernah. cetakan pertama itu tahun 2005. Nah, kalau eh, apa namanya? Di pertama kali diterbitkan itu ya 1988. Ah iya, Itu namanya bener. Alquamista. Menurutku Pernah. Nah, temanku dan temanmu yang kita kenal bersama mm-mm. itu juga kayaknya pernah baca buku ini karena memang buku ini cukup terkenal, cukup populer dan memang mestinya bagus ya. Iya, aku inget soalnya tadi yang pas kamu cerita soal ketemu orang Inggris, dia nyari alkemis.
Tapi yang ketemu alkemis malah si anak ini yang nggak nyari alkemis kan. Iya, heeh. Terus yang dapat ilmunya juga dia kalau nggak salah nih kan. Enggak, dia itu cuma tahu kalau dapat ilmu tentang merubah logam menjadi emas itu dia nggak tahu. Dia kemudian karena dia kan bertanya pada sang alkemis, tapi sang alkemis itu lebih menyarankan untuk menemui legenda pribadinya sendiri. Aku udah lupa-lupa ingat tapi sekilas tadi yang itu. Iya, kayaknya aku pernah baca ini. Yang menarik sih. Ya gini-gini. Aku naik kayak apa ya? Kayak Dunia Sofi itu. Iya, Buatku itu salah satu masterpiece ya, atau bukunya Pram lah misal. Menurut aku masterpiece lah. Cakep itu, bagus banget. Nah, kenapa buku ini menjadi masterpiece buat kamu? mungkin juga karena soal frekuensi ya. Hmm. Dalam arti gini, ini nggak bisa gini, secara objektif Hmm. buku ini memang banyak itulah memang buku cukup populer dan memang mengesankan untuk banyak orang bahkan di seluruh Hmm. dunia. Kalau secara pribadi aku menganggapnya buku ini ya kita itu kan tetap dalam masa pencarian ya. Hmm. Buku ini itu meneguhkan kita dalam masa-masa pencarian itu. Ya tentang legenda pribadi, tentang tujuan hidup, tentang ya filosofi kehidupan, bahasa dunia, tentang ya tentang hal-hal yang universal. Ada lanjutannya nggak sih itu? Apa cuma satu itu aja? Buku itu aja? Kalau kalau buku ini nggak tetralogi, ini buku cuman satu sesi ini. Hmm. Kalau penulisnya sendiri juga punya banyak buku. Hmm. Hmm. Aku sendiri karena baca buku ini, kemudian itu Hmm. membuatku menarik pada buku-buku yang lain. Ada juga yang Pilgrim. Nah, aku udah punya Pilgrim itu yang ini. Pilgrim itu juga ini kalau ini perjalanannya ziarah ke tempat namanya Alexandru de Compostela, ya ziarahnya orang Kristen lah ke wilayah itu. Atau ada lagi yang Brida, ada juga Aleppo, ada yang Hipi, ada yang di Sungai Pedra, ada yang kalau ada salah satu yang ada cerita tentang Indonesianya itu namanya Matahari kalau nggak salah. Ada juga yang Ability itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya Selingkuh kalau nggak salah. Hmm. Ada itulah. Kalau di sini bukunya lebih pada refleksi dan renungan spiritual ya. Tapi kalau sebagian buku lain ada hal-hal yang juga cerita-cerita sensualnya juga banyak. Berarti Paulo Coelho itu sebenarnya dia spesialisasinya apa nih? Nek Pram kan dia mengangkat sejarah Indonesia ya Iya. dalam bentuk sastra. Nah, dia fiksi ilmiah Kalau atau gimana? kalau Paulo Coelho lebih ke spiritualis sih. Hmm. Betul ya, aku bacanya itu spiritualis dan juga self developing ya kayak hari ini self developing gitu loh. Yang hype hari ini. Nah, itu atau apa mental yes mental health yang kayak hari ini. Nah itu bahkan ya 10-20 tahun yang lalu itu Paulo Coelho menulis hal-hal seperti itu. Bahkan di novelnya yang berjudul kalau di Indonesia berjudul Selingkuh itu Hmm. dia menceritakan soal keterasingan manusia modern di dalam dunia yang memang cukup sempurna. Bahkan itu konteksnya, latarnya itu di Finlandia. Di Finlandia itu di mana tempat di mana profesionalismenya tinggi, apa jenisnya dan kehidupan masyarakatnya tertata dan apa kehidupan politiknya juga tertata. Tapi dia menceritakan soal keterasingan individu yang ada di sana, yang itu menghasilkan karya yang
seperti itu ability itu. Atau kalau bahasa Indonesianya selingkuh. Nah, kamu tuh sebenarnya lebih tertarik karena tema yang dibawakan atau karena gaya sastranya? Aku lebih tertarik pada tema yang dibawakan sih. Hmm. Atau Enak nggak sih aku itu enak, baca itu? enak karena apa ya? Kalau kata-kata yang bagus itu kan kemudian apa ya? Pengaruh kan bagi Hmm. pembacanya. Iya. Kayak kita dengar lagu yang liriknya cukup bagus itu loh. Mungkin ya kayak lagu yang aku seneng kayak lagu sangat menghibur, lagunya Mhm. Padi. Itu kan oh dengerin liriknya itu kan aku merasa terhidupi gitu. Itu Relate karena ya, relate. iya, ya lagi-lagi soal itu sih relate dan soal interest juga sih. Nah, dari itu kan buku terjemahan. Iya, Enak tuh bacanya. Kan rata-rata nek buku terjemahannya ya gitulah. itu aku ingat kamu itu pernah tanya itu sama Pak Alim Yuswantoro pas waktu kita bahas filsafat barat dulu ya. Kita kuliah Wah, filsafat aku barat. lali loh. Aku ingat karena itulah, yes, nggak usah dibahas lah. Ah, ah. Nah, Pak Alim itu jawab gini, kan? Itu pertanyaan menarik dan Pak Alim jawabnya, ya gini aja mas, paling-paling dalam satu lembar itu atau dalam satu buku itu berapa persen sih tingkat miss-nya sebuah terjemahan itu? Mm-mm. Paling juga nggak ada 5%. Atau mungkin paling banyak 10. Nah, kalau kita kehilangan 10, tapi kan kita masih bisa apa jenis mencari yang 90 itu. Nah, itu ingat karena jawabannya Pak Alim itu yang keren menurutku. Bukan pertanyaanmu sih yang keren. Ya pertanyaanmu juga keren. Nah, soalnya aku ngebayangin itu loh. Aku kan pernah baca buku yang kalau nggak salah judulnya Buddha deh. Buddha. Mm-mm. Itu aku ya karena awal-awal kuliah ya. Aku pikir karena akunya mungkin ya yang bodoh nih. Kok kayaknya baca susah banget gitu. Nggak nyambung-nyambung aku. Ternyata emang buku terjemahan kan. Apa beberapa ya kan jeleknya di Indonesia kan apa namanya buku teknik yang nerjemahin orang sosial, buku sosial yang Iya, nerjemahin anak teknik. Jadinya kan ngawur ya, jadi iya. nggak sesuai gitu. Tapi Tapi menurutku kalau penerbit-penerbit yang sudah cukup established, dia memang orang mempertimbangkan betul tentang terjemahannya itu tadi. Ya kayak contoh salah satu penerjemah yang cukup terkenal di Indonesia itu Anton Kurnia. Ya karena dia itulah cukup menguasai lah ide-idenya, teknik-tekniknya. Maksudku, aku percaya kalau penerbit-penerbit yang cukup terkenal ya, mungkin Gramet, mungkin mm, Mizan, itu punya kualifikasi yang cukup bagus dalam menerjemahkan karya-karya luar negeri. Ini pendapatku pribadi sih. mm, Dan ya kamu kan juga udah baca apa namanya dunia Shopee, terjemahan juga kan? ya ya benar sih. Dan, dan bahkan mungkin itu terjemahan dari bahasa apa Norwegia, saya juga kan Norwegia ya, ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Indonesia. Tapi kan secara Tapi pribadi kamu juga mm, gini, maksudnya juga banyak menangkap hal-hal yang cukup bermakna kan dalam buku itu. mm, mm. Meskipun kamu tidak membaca dalam teks aslinya. Tapi ya Ya, ya kurang lebih kan begitu. balik balik lagi benar yang tadi sih ya. Benar kata Pak Alim ya. Kita hilang 10% ya oke lah, masih oke lah, benar juga. Nah Lupa loh aku iya, pernah nanya itu. iya. Aku ingat karena jawabannya Pak Alim itu. Terus juga gini, Cak. Menurutku kalau mengharap
menjelaskan makna secara detail, per kalimat secara detail itu mungkin sulit ya. Karena Mm-mm. kan Mm-mm. mungkin rentang budaya dan rentang Oh. waktu juga beda. Tapi kalau tapi kalau per kalimat mungkin itu bisa bermakna tidak jauh dari sisi eh, tujuan pembuatannya, entah itu dari negeri mana. Bayanganku seperti, Mm-mm. ah, aku itu pernah tanya ke forumnya siapa ya, pokoknya obrolannya Laila Hudori sama Ivan Lanin ya gitu. Mm-mm. Aku bertanya soal itu tentang apakah sastra terjemahan itu bisa mewakili eh, cara pandang karya aslinya, gitu gitu. Mm-mm. Nah, keduanya mungkin hampir sama. Yang aku tangkap itu Mm-mm. kalau untuk makna secara detail kata itu Mm-mm. mungkin sulit ya. Ya karena itu Mm-mm. tadi tentang budaya, tentang waktu. Tapi kalau untuk makna per kalimat itu kemungkinan itu lebih bisa ada kesamaan, lebih bisa relate lah sama emang pesan dari si penulisnya. Aku pernah gini, aku juga pernah kecewa sama apa ya? Ada karya yang cukup keren di abad 19 kan, penulis namanya Jane Austen. Novelnya yang Mm-mm. terkenal itu Pride and Prejudice ya. Ya. Karena aku lihat novel bahasa Inggrisnya di online shop itu lebih murah. Mm-mm. Kemudian aku beli dan aku baca sambil ya berusaha menerjemahin lah. Mm-mm. Terus aku kemudian ada salah satu web yang itu nyediain novel itu juga, tapi terjemahan Mm-mm. ke Indonesia. Mm-mm. Ya aku kira penerjemahannya juga nggak begitu nganu lah ya, nggak begitu baik lah. Mm-mm. Wah, waktu aku baca, aku lah kayak kayak gitu, kayaknya artinya nggak begini deh. Aku selalu kayak gitu. Karena aku Nah, itu ada maksudku. maksudnya ada kesan gitu karena membandingkan dengan tulisan Inggrisnya langsung dan memang novel aslinya memang bahasa Inggris. Ya, salah satu kata yang aku ingat itu tentang apa ya? Ya ibunya si cewek itu kan dia Mm-mm. hanya peduli dengan apa dan end news gitu tuh. Nah, Mm-mm. news itu bayanganku dalam budaya kemungkinan dia dimaknai sebagai gosip, bukan dimaknai Mm-mm. sebagai berita. Tapi kan dalam Mm-mm. itu dimaknai sebagai berita. Kan artinya makna letter lucknya bukan makna secara budayanya. Mm-mm. Mm-mm. Itu yang kadang yang anggapanku waktu itu, oh kemungkinan ini bukan 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 begini maknanya. Tapi nek di buku yang ini aman ya, relatif aman ya berarti terjemahannya. Aku nggak pernah baca versi bahasa Inggrisnya, tapi karena menurutku penerbit-penerbit yang cukup established ya, itu Mm-mm. sudah punya kualifikasi yang cukup baik lah dalam Oke, oke, penerjemahannya. oke, oke. Aku lebih percaya sih, aku percaya di situ. Nah, kamu sendiri kalau baca dunia Shopee, kamu merasa gagal ya? Beberapa aku ngerasa sih. Hmm. Makanya kan akhirnya tak jual ke kamu kan. Itu nggak dijual, itu dipinjem terus bareng ngono nggak balik-balik terus digenteni. Aku ngerasa sih, soalnya kan apalagi itu kan bahasa filsafat tuh bisa dibilang sulit ya. Iya, Sesimpel bahasa ada. Ada itu kan nek, pada umumnya orang itu ya ada tuh ya ada aja gitu. Sedangkan di filsafat ternyata ada tuh ada. Nah kan jadi susah kan. Ada itu ada lah kan. Jadi enggak itu karena pembahasannya memang bahas ontologi. tapi ya Sama, gitu. sama kalau dalam
bahasa Arab ya wujud itu ya ada aja. Tapi kalau dalam Mm-mm. konsep ontologi ya wujud itu ya bermakna itu harus tentang ontologi itu kuliah tersendiri lah. Ada being atau kalau bahasa Jerman itu sein itu. Jadi ya pemaknaan panjangnya tersendiri. Nah, tapi kan itu dia nih, maksudku, kita sebagai orang yang pernah pernah mengenyam itu mungkin nggak sulit, tapi kan untuk orang-orang yang awam, mungkin adik-adik kelas kita bisa jadi kan sulit gitu. Ya nggak bisa gitulah. Nah, maksudnya kan dulu kita juga adik kelas gitu. Dan pada akhirnya ya waktu juga itulah memproses itu. Oh jadi memang eh, pemaknaannya begini. Enggak, arahnya bukan ke sana, arahnya adalah bahwa adik kelas dalam artian di bawah kita yang kacamata umum lah, orang yang umum gitu. Nah, tapi kan ternyata dari penjabaranmu tadi kayaknya yang buku ini, yang Paulo Waduh. ini, Coelho ini aman gitu. Maksudnya ya relatif enjoy untuk dinikmati. Bahkan untuk orang yang awam itu, awam secara mungkin sastra apa segala macam, bisa menikmati terjemahannya. Kan nggak perlu harus belajar filsafat untuk bisa menikmati buku ini. Iya, iya, iya. Benar, benar. Jadi perandaian aja. Nah, kamu sendiri nggak pengen apa ya menulis cerita perjalananmu gitu ya? Atau cerita perjalananmu cukup bisa kamu wakili di itu aja, di konten itu aja. Itu kan juga satu Ya, cerita sebenarnya. sekarang sih belum ya, belum. Mungkin suatu saat nggak ngerti, aku nggak membatasi diri. Saat ini itu dulu lah, step by Oke, step. Mm. iya, masih nganu ya, banyak prosesnya ya. Yoi. Oke, Kak, Mm-mm. kayaknya lanjut waktu ke depan. Nanti kita cerita-cerita lagi soal apa dan bagaimana. Ya, oke, siap. Ya, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan udah jadi teman cerita. Yes, sama-sama Masku. Eh, kamu lah yang masuk lah. Wajahnya lebih tua kamu tampaknya. Yo, Oke, siap. yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.